Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammad bin Abdillah salawatullah alaihi wa salamuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran mazida amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga salawat yang kita bacakan menjadi pertanda bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang berbahagia, di dalam hidup ini yang kita cari adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari adalah rahmat Allah serta pertolongan dari Allah. Nah, maka oleh karena itu cara untuk supaya menurunkan berkah dari langit, menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita perbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa jemaah? Karena Bapak Ibu, para ulama mentolak ukurkan bahwasanya semakin sering seorang hamba berdoa kepada Allah, semakin bagus akhlaknya kepada Allah. Namun apabila semakin jarang seorang hamba berdoa kepada Allah, maka semakin buruk akhlaknya kepada Allah. Nah, ternyata Bapak Ibu, baik atau buruknya akhlak seorang hamba itu adalah terletak pada banyak atau sedikitnya dia berdoa kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika kita berdoa kepada Allah itu kita nggak bisa pakai rumus secukupnya atau sewajarnya, nggak bisa Pak. Kita berdoa kepada Allah itu pakai rumus muntah melimpah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, jelas Allah Subhanahu wa taala berkalam terdapat pada Al-Baqarah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan apabila hamba-Ku meminta kepadaku ya Muhammad, katakan kepadanya aku dekat dengannya, aku akan kabulkan setiap permintaan yang dia mintakan kepadaku. Bapak Ibu, Allah menyebutkan di situ Allah dekat dengan siapa? Orang yang rajin meminta kepadanya, orang yang rajin meminta mengacu kepadanya. Kalau Allah dekat dengan kita Bapak Ibu, kira-kira tempat kita suka atau neraka? Suka atau neraka Pak? Nah, maka oleh karena itu Bapak Ibu, tadi kami minta maaf ya ketika doa kunut agak sedikit panjang, karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana apa yang telah disepakati oleh para ulama, waktu subuh itu merupakan waktu di mana disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, sesekali saya membacakan doa ini yang mana sebagaimana fatwa ulama dunia menganjurkan kita umat Islam yang ada di Indonesia, yang ada di belahan negara lainnya, untuk berkirim doa kepada saudara-saudari kita yang sedang tertindas, terzolimi di beberapa negara-negara Islam. Karena sesungguhnya doa seorang muslim itu merupakan senjata untuk melumpuhkan musuh-musuh Islam. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, kami minta maaf apabila tadi agak sedikit capek dibuatnya, agak sedikit letih dibuatnya. Betul Bapak Ibu? Letih dari Pak? Letih dari Ibu? Alhamdulillah. Itu yang kami khawatirkan, menggeretek itu ya, menggeretek itu Pak. Iya Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya apabila tidak berkenan. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, saking agungnya doa itu Pak, saking agungnya doa itu, Nabi sampai berkata
ta'ala, inna du'a huwal ibadah. Doa itu merupakan intisari dari sebuah ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah. Bahkan Nabi katakan, laisa syai'un akrama 'alallahi min du'a. Tidak ada sesuatu yang paling besar pengaruhnya di sisi Allah melainkan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar saja ketika kita melihat ada orang kaya sukses, dia ngomong seperti ini, Pak, ketika dia jarang berdoa, semua ini pencapaianku, semua ini adalah hasil kerja kerasku, semua ini adalah hasil daripada kerja kerasku yang menyebabkan aku kaya. Dia tidak melibatkan Allah. Akan begitu Bapak Ibu. Kenapa? Efek dari jarang berdoa itu menumbuhkan kesombongan pada qalbu. Maka oleh karenanya, untuk meruntuhkan kesombongan atau ujub tersebut, rajin-rajinlah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ini muliakan Allah, ada 13 waktu emas. Sebenarnya Pak, semua waktu itu merupakan baik untuk kita berdoa. Nah, 13 waktu ini Bapak Ibu adalah waktu yang terbaik di antara waktu yang baik, yang harus Bapak Ibu tandai, ya, yang harus Bapak Ibu hafal, yang harus Bapak Ibu garis bawahi. 13 waktu emas untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Bapak Ibu berdoa di 13 waktu ini, maka tidak menutup kemungkinan Allah akan mengabulkan doa kita Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah Bapak Ibu, waktu emas pertama itu ada ketika sahur atau sepertiga malam terakhir. Jam berapa mulainya itu Ustaz? Jam 3, setengah 4, jam 4 sampai setengah 5. Intinya Bapak Ibu 10 sampai 15 menit menjelang kumandang adzan berkumandang. Kumandang adzan subuh berkumandang atau menjelang as-salatu wassalamu alaika. Waktu itu merupakan waktu di mana gerbang pintu langit dibuka oleh Allah selebar-lebarnya. Allah katakan terdapat dalam sebuah hadits qudsi, rahmatku turun di sepertiga malam. Ibu yang sampai hari ini punya anak nakal yang tak bisa diatur, ataupun mungkin cucu nakal tak bisa diatur, adukan sama Allah di sepertiga malam. Bapak punya masalah keuangan finansial yang tidak berketetapan, contohnya tak ada pertumbuhan, tak ada peningkatan, adukan kepada Allah nanti malam. Bapak Ibu, apa janji Allah? Pertanyaannya, Pak, mungkin atau tidak Allah mengingkari janji-janjinya? Tidak mungkin Pak, inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janji-janjinya Bapak Ibu. Apa kata Allah? Rahmatku turun di sepertiga malam, aku akan mengampunkan dosa-dosa orang yang minta ampun kepadaku, aku akan mengabulkan harapan-harapan orang yang berharap kepadaku, dan aku akan menghapuskan kesalahan-kesalahan orang yang minta maaf kepadaku. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu, cari Allah di sepertiga malam dalam kita berdoa kepada Allah, mengadu kepada Allah, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Sepertiga malam itu Bapak Ibu adalah waktu di mana hanya hamba-hamba Allah yang terpilihlah yang dapat terbangun di tengah malam untuk berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu emas pertama Bu, tolong tandakan ya Bu ya, sepertiga malam atau waktu tahajud atau menjelang masuknya waktu subuh. Yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika berbuka puasa. Baik itu ketika berbuka puasa sunnah atau berbuka puasa wajib. Contoh sunnah Senin, Kamis, Nabi Daud, Ayyamul Bid, Asyura, Arafah. Pokoknya apapun jenis puasa ibadah sunnah yang punya puasa sunnah, ibadah puasa sunnah, apapun itu jenis puasanya, mau sunnah ataupun wajib, perlu kita ketahui bahwasanya ketika berbuka puasa gerbang pintu langit dibuka oleh Allah. Cari waktu itu Bapak Ibu untuk kita mengadu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, masuk pertanyaan kepada kami, Ustaz, sebelum berbukakah atau sudah berbuka? Intinya
para ulama itu sepakat doa itu baru bisa kita panjatkan adalah ketika kerongkongan kita telah basah. Maksudnya itu basah kita telah berbuka puasa. Basahnya dengan air silahkan, basahnya dengan kurma silahkan, kurmanya kurma Arab silahkan, ataupun kurma Pariaman pun juga silahkan. Tahu kok? Tahu kurma Pariaman kok? Salah tahu. Intinya Bapak Ibu kerongkongan kita itu telah basah. Basah itu maksudnya telah kita berbuka. Zahabat dhama'u wa batallat al-uruqu wa thabatal ajru insyaallah, atau Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu berbuka. Nah, setelah berbuka itu Pak berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan itu Bapak Ibu tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu. Cobalah Bu, kalau Bapak Ibu tak percaya. Waktu emas itu Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu ini mudah Allah untuk para muadzin yang lazim mengumandangkan adzan, usahakan berikan waktu jeda sedikit, 1 menit atau 2 menit ya, ketika tabuh berbunyi, ketika beduk itu ditabuh. Bapak Ibu ini muliakan Allah, berikan jeda 1 menit 2 menit untuk mereka as-shaimin ataupun as-shaimat, mereka berpuasa itu bisa menuntaskan hajatnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya di antara bentuk kebaikan muadzin itu adalah mereka memberikan waktu yang lapang untuk jamaah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika berbuka puasa. Intinya Bapak Ibu, besok ketika Senin bagi Bapak atau Ibu yang berpuasa sunnah, cari Allah antara Bapak Ibu selepas berbuka dengan menjelang berkumandangnya adzan maghrib. Minta sama Allah apa yang ingin Bapak minta apa? Apa yang ingin Ibu mintakan jodoh untuk anak kita bisa, mintakan ini kepada Allah bisa, mintakan itu kepada Allah bisa. Intinya Bapak Ibu, rumus minta kepada Allah itu adalah muntah melimpah. Tidak bisa kita pakai rumus secukupnya atau sewajarnya. Minta sama Allah itu Pak harus banyak, tidak boleh sedikit. Itu waktu emas yang kedua. Waktu emas yang ketiga Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Nah ini Pak, Bapak Ibu sedikit ingin kami luruskan. Kita itu kan Pak sering merayakan peringatan nuzul Quran itu kan Pak di malam 17 Ramadan. Betul Pak? Betul Bu? 17 Ramadan adalah kita biasa memperingati nuzul Quran. Betul Bapak? Dalilnya adalah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwasanya bulan Ramadan adalah tempat di mana diturunkannya Al-Qur'an sebagai pembeda mana yang baik, mana yang buruk, mana petunjuk, mana yang kesesatan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merujuk kepada pendapat yang lebih afdal lagi, pendapat yang lebih arjah lagi, pendapat yang lebih ahsan lagi, ternyata Al-Quran itu Pak, menurut pendapat yang mutawatir, menurut pendapat yang banyak, menurut pendapat yang mayoritas, Al-Quran itu Bapak Ibu tidak turun pada malam 17 Ramadan. Al-Quran itu Pak turunnya pada malam-malam Lailatul Qadar. Buktinya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Hu itu kemana perginya Pak? Hu itu kemana perginya? Hu itu merupakan domir yang mengarah menisbatkan kepada Al-Quran. Artinya apa? Sungguhnya kami telah menurunkan dia Al-Quran pada malam-malam Lailatul Qadar. Maksudnya adalah bisa saja malam 21, bisa saja malam 23, bisa saja malam 25, bisa saja malam 27, bisa saja malam 29. Intinya Bapak Ibu, ternyata di samping diturunkannya Al-Quran pada malam-malam Lailatul Qadar, ternyata malam Lailatul Qadar adalah malam di mana Allah membuka
membuka gerbang pintu langit, Allah mengabulkan setiap doa hamba-hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, ada satu di antara banyak doa yang lazim kita baca ketika kita berada pada malam-malam Lailatul Qadar. Contohnya Bapak Ibu, Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni. Intinya bila umur panjang kita bertemu dengan Ramadan 1448 Hijriah, maka oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita berada pada malam Lailatul Qadar, berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, itu yang ketiga. Waktu emas yang keempat, mulai kita masuk kepada hal-hal yang jarang kita dengar Bapak Ibu. Waktu emas keempat, ketika kita berdoa kepada Allah, mustahil Allah menolak doa kita. Kapan waktu itu ada? Waktu itu ada ketika azan berkumandang. Pak, selama ini kan Pak yang kita dengar antara azan dan iqamah. Nah Bapak Ibu, ternyata ketika muadzin mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sebelum muadzin pindah kepada Allahu Akbar, Allahu Akbar, kan ada Pak waktu beberapa saat perpindahan antara lafaz satu ke lafaz berikutnya. Setelah kita membaca apa yang diucapkan oleh muadzin, minta sama Allah Bapak Ibu antara perpindahan lafaz satu ke lafaz berikutnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Antara asyhadu an la ilaha illallah pertama ke asyhadu an la ilaha illallah kedua Bapak Ibu, kan ada bukan waktu yang terpisah. Nah di waktu yang terpisah itu minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kami ulangi sekali lagi, di antara bentuk kebaikan muadzin itu adalah dia tidak tergesa-gesa mengumandangkan azan. Ada model macam muadzin itu Bapak Ibu yang ketika mengumandangkan azan itu tergesa-gesa. Bapak Ibu, mengumandangkan azan tidak boleh tergesa-gesa. Bahkan ketika kita berbicara dalam mazhab Hanafi, mengumandangkan azan itu Bapak Ibu tidak boleh, makruh hukumnya tergesa-gesa. Makanya Bapak Ibu, para muadzin, di samping engkau mengambil nafas untuk perpindahan engkau kumandangkan lafaz berikutnya, berikan jeda waktu antara lafaz satu ke lafaz berikutnya untuk jamaah berdoa di dalamnya. Karena Bapak Ibu, doa yang dipanjatkan pada waktu tersebut kecil kemungkinan tertolaknya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Doa tidak tertolak pada dua waktu, atau minimal kecil kemungkinan tertolaknya, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk, ketika kedua kubu saling menyerang. Jadi Bapak Ibu ini muliakan Allah, kedepannya bila mana Bapak mendapatkan muadzin mengumandangkan azan, jangan cerita-cerita Pak. Terkadang kita sibuk cerita, sibuk ngobrol, kita sibuk main HP dan yang lain sebagainya. Di samping kita menjawab azan Bapak Ibu ya, berdoa kepada Allah. Ustaz, waktunya kan pendek itu Ustaz. Antara perpindahan lafaz satu ke lafaz berikutnya itu kan pendek waktunya Ustaz. Betul, cari pula doa yang pendek Bapak Ibu. Apa contoh doanya Bapak Ibu? Allahumma ajirni minan nar. Contohnya kedua, Allahumma hasibni hisaban yasira. Allahumma hasibni hisaban yasira. Intinya minta kepada Allah dan jangan lewatkan waktu tersebut, melainkan kita isi dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah waktu di antara azan dan iqamah. Tadi ketika azan berkumandang, sekarang antara azan dan iqamah. Waktu emas kelima, di mana ketika kita berdoa kepada Allah, ketika kita meminta kepada Allah, maka Allah mustahil menolak doa-doa kita. Waktu itu ada ketika di antara azan dan iqamah. Ustaz,
Kapan kami harus memulai doa Ustaz? Setelah Bapak Ibu membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Intinya selesai Bapak Ibu membaca doa itu, waktu antara azan dan iqamah kan cukup panjang kan Pak kan? Maka isi Bapak Ibu dalam berdoa kepada Allah. Makanya Bapak Ibu dalam banyak tempat kami menyampaikan saran kepada para pengurus masjid ataupun musola, tolong berikan waktu yang cukup untuk jamaah menuntaskan hajatnya antara azan dan iqamah. Berikan waktu yang cukup tuh Pak, nak mesti panjang dah. Kita Bapak Ibu dalam mazhab Syafi'i antara azan dan iqamah itu tidak mesti harus panjang. Kita sedang-sedang saja, mu'tadilan, artinya apa? Tidak panjang, tidak pendek. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bentuk kebaikan pengurus masjid adalah dengan memberikan waktu yang cukup kepada jemaah untuk menuntaskan hajatnya, untuk menuntaskan doanya antara azan dan iqamah, dikarenakan waktu tersebut waktu di mana dibukanya gerbang pintu langit. Dan bahkan Bapak Ibu, di antara bentuk kelalaian pengurus, kami katakan kelalaian, kami hanya menukilkan kalam ulama. Di antara bentuk kelalaian pengurus masjid itu adalah mereka menghilangkan kesempatan untuk jamaah berdoa antara azan dan iqamah. Contoh Bapak Ibu, saya pernah membaca ada maklumat pengumuman 15 menit atau 10 menit iqamah setelah azan kecuali maghrib. Ada apa dalam maghrib Pak? Ada apa dalam maghrib? Kenapa kita itu Pak ketika mengumandangkan azan, ketika maghrib langsung mengumandangkan iqamah? Tidak adanya sunnah qabliyah. Lalu masuk kepada kami bantahan, Ustaz, ada yang mengatakan bahwasanya waktu maghrib itu singkat. Bu, sesingkat apapun waktu maghrib tidak menghilangkan kesempatan sunnah qabliyah. Nabi berkalam, terdapat dalam sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Apa kata Nabi? Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib liman syaa. Nabi mengulanginya sebanyak 3 kali. Salatlah sebelum fardu maghrib, salatlah sebelum fardu maghrib, salatlah sebelum fardu maghrib, bagi siapa yang mau, bagi siapa yang mau, kata Nabi. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tidak bisa kita hilangkan kesempatan sunnah qabliyah hanya gara-gara waktu yang singkat. Masuk lagi bantahan kepada kami Bapak Ibu, Ustaz, kenapa dihilangkan sunnah qabliyah maghrib itu? Karena pada waktu itu posisi matahari sedang berada di puncak tenggelamnya. Salah Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu tanyakan kepada para ahli ilmu falak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, matahari itu Pak, ketika tenggelam di sore hari itu Bapak Ibu, waktu azan itu adalah waktu di mana matahari telah menghilang dari tempat tenggelam. Artinya dia telah sempurna berada pada posisi tenggelamnya. Tidak ada hubungan dengan matahari tenggelam dengan sunnah qabliyah maghrib. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan kesempatan sunnah qabliyah antara azan dan iqamah ketika waktu maghrib ini merupakan kelalaian yang harus diperbaiki. Mohon maaf Bapak Ibu, Masjid Amaliyah ada sunnah qabliyah maghribnya Pak? Alhamdulillah. Bapak Ibu, ada beberapa masjid Bapak Ibu yang menghilangkan itu Pak. Nah, kalau kita berpendapat kita tidak melakukan sunnah qabliyah maghrib, silahkan saja. Tapi kan jamaah Bapak Ibu belum tentu. Jadi Pak ya, lama di awak atau kurang, jangan lama di awak santuang surang. Artinya Pak, ketika kita berbicara berjamaah, kita berbicara kebersamaan. Makanya tadi Bapak Ibu kami minta izin sebelum kita berlama-lama. Mohon izin Bapak Ibu, mulut kita agak panjang, karena ketika kita berbicara berjamaah, kita berbicara kemufakatan, kesepakatan. Jangan sampai jamaah tidak nyaman
gara-gara tujuan kita sebenarnya baik tapi hasilnya tidak baik. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di antara bentuk kelalaian pengurus masjid adalah menghilangkan kesempatan sunnah qobliyah antara azan dan iqamat, khususnya pada waktu maghrib. Yang berikutnya adalah, ini Bapak Ibu penyampaian dari saya, boleh diterima dan boleh tidak. Dalam hal ini pengurus Masjid Amaliyah, ada ketua kita. Mana ketua kita? Ketua Amaliyah. Izin ayahanda Pak Muslim. Ayahanda Pak Muslim, izin tegur kami ketika kami lupa waktu berceramah. Tegur kami. Terlebih lagi ketika kami berada berceramah antara maghrib dan isya. Terkadang Pak, ada di antara kami itu bukan orang lain, kami itu saya menunjuk saya nggak menunjuk orang lain. Kadang-kadang Bapak Ibu ada Pak, kami itu saking bersemangatnya menyampaikan kaji, sudah jelas bunyi jam digital menunjukkan waktu isya telah masuk, kami tetap menyampaikan kaji. Kaji itu kan bisa kita bahas pada pertemuan berikutnya, kan begitu Pak? Karena kami berambisi menyebabkan waktu adzan isya terambil, bahkan sampai mengambil waktu antara adzan dan iqamah, kan begitu Pak? Nah, biasanya Bapak Ibu kami baru selesai beberapa menit sebelum iqamat isya. Yang umumnya muadzin itu Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu, umumnya muadzin itu karena keterbatasan waktu, mereka mengumandangkan adzan isya langsung iqamat, dikarenakan waktu tak lagi ada, dikarenakan waktu terambil oleh ceramah tadi itu. Sampaikan kepada ustadz-ustadz yang sering seperti ini kelalaian yang bisa mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak, jangan gara-gara sunnah ceramah, ini kan sunnah ini Pak, gara-gara ceramah menggeser waktu fardu yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Artinya Bapak Ibu, waktu sholat fardu itu telah ditetapkan oleh Allah pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, ketika kita ambil Pak, ada nggak Pak kejadian seperti ini Pak? Saking lamanya berceramah sampai mengambil waktu adzan isya, mengambil waktu sunnah qabliyah isya, ada nggak Pak? Ada kan Pak? Yang singgahnya apa? Biasanya muadzin itu langsung mengumandangkan iqamat, menghilangkan kesempatan jamaah untuk mengerjakan sunnah qabliyah, berdoa antara adzan dan iqamat. Bapak Ibu, perangai seperti ini itu bisa mendatangkan murka Allah dan masuk kepada kategori merampas hak jamaah, dan itu bisa saja masuk kepada kategori zalim kepada jamaah. Paham Bapak Ibu? Paham Bapak Ibu? Artinya apa? Artinya Bapak Ibu, sekarang kita berbicara kedudukan hukum. Pak, tausiahnya sunnah. Tausiahnya sunnah. Kalau seandainya pagi Ahad ini saya tidak datang karena mungkin ban mobil pecah atau bagaimana, ada halangan, ada udzur. Bapak Ibu, pagi Ahad ini saya nggak datang. Nah, karena saya nggak datang, akhirnya Pak Ilham itu ya mengumumkan informasi kajian kita liburkan. Apakah Bapak berdosa? Tidak. Apakah Ibu berdosa? Apakah saya berdosa? Tidak Bapak Ibu. Kenapa? Tausiah itu Pak bisa kita bahas atau bisa kita pending pembahasannya pada pertemuan berikutnya. Sekarang Pak Ilham, kita adu, Pak Muslim, kita adu kedudukan hukum antara tausiah dengan khutbah Jumat. Mana lebih tinggi kedudukan hukum, khutbah Jumat dengan tausiah yang ada? Khutbah Jumat itu masuk rukun Jumat Bapak Ibu, betul? Nah, sementara Bapak Ibu, logikanya adalah khutbah Jumat itu Pak Nabi menyunahkan pendek, tidak panjang Pak. Apa kata Nabi?
ma'innatun min fiqhihi. Semakin pendek khutbah, semakin mendekati sunnah. Tolong Bapak cari di Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai sampai dengan Ibnu Majah, Nabi tak pernah berkhutbah Jumat panjang-panjang, tidak pernah. Kalaupun Nabi khutbahnya panjang, itu ketika istisqa, ketika gerhana matahari, ketika gerhana bulan. Nah, ketika khutbah Jumat, Nabi tak pernah berpanjang-panjang. Yang rukun saja Nabi berpendek-pendek. Apa? Yang tausiah Bapak Ibu. Paham maksudnya Pak? Bahkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, di antara bentuk ketidakpahaman khatib ketika berkhutbah, dia berkhutbah panjang-panjang Bapak Ibu. Sunnahnya pendek khutbah, panjang salat. Jangan terbalik. Kan begitu Pak. Ada Pak waktu itu Pak, saya ngisi kajian di Petapahan. Jadi saya mengambil rute jalan Garuda Sakti. Kajian itu habis asar. Ya, saya berangkat sebelum Jumat pada hari Jumat pekan keempat. Jadi Bapak Ibu, kenapa saya berangkat sebelum Jumat? Bisa istirahat nanti di tempat kajian. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, waktu itu saya Jumat di sebuah masjid di Jalan Garuda Sakti kilometer 3. Di Bapak Ibu ketika itu nama masjidnya kalau saya tak salah Masjid Al-Ubudiyah, tahu Pak? Ubudiyah yang tembusnya nanti itu Pak ke Jalan Kamboja kalau saya tak salah itu Pak, dekat Stikes farmasi apa tuh Pak itu. Jadi Bapak Ibu ketika itu khatib yang berkhutbah Pak Muslim, saya hitung pakai jam tangan. Kita hitung bukan semenjak dia mengucapkan Assalamualaikum, tidak. Kita menghitungnya semenjak dia mengucapkan Innal hamdalillah. Itu khutbah pertamanya Pak, menelan waktu 1 jam 12 menit. Orang Bapak Ibu sudah gelisah nih Pak. Ada yang tengok jam, ada yang main HP, ada yang celingak-celinguk, bahkan ada yang seperti menahan amarah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. 1 jam 12 menit. Dengan PD-nya, sebelum dia duduk di antara dua khutbah, dia berkata seperti ini Pak Ilham, demikianlah khutbah yang singkat ini. Sebelum dia mengucapkan fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun, dengan PD-nya, saya ketika itu kesal juga Pak, dengan PD-nya dia mengucapkan atau mengatakan demikianlah khutbah yang singkat ini. Ada bapak-bapak ketika itu Pak agak paubaya, mungkin saya prediksi umurnya sekitar 60-an. Bapak tuh mungkin kakinya sakit Pak, mungkin Pak. Tegak dia Pak, ketika tegak itu menggeletek kakinya Bapak Ibu. Tegak dia Pak, ditunjuk kirinya khotib ketika itu. Apa jawabnya Pak? Singke aku. Singke aku. Keci angkulah jambaran ini kok pakai utak khotib, kata bapak itu kepada khotib. Berkelahi yang ada Bapak Ibu, tegaklah beberapa pengurus untuk menenangkan bapak ini. Walhasil apa? Hilang keberkahan Jumat. Padahal Nabi kita bersabda, idza qulta li sahibika ansit faqad ladauta. Apabila kau mengatakan diamlah kepada teman sebelahmu ketika khotib sedang berkhutbah, maka engkau telah sia-sia, engkau tidak mendapatkan pahala Jumatmu. Mengucapkan diam saja Pak kepada orang di sebelah kita, itu bisa menggugurkan kebaikan Jumat kita. Apalagi bertengkar. Ulah siapa Bapak Ibu? Ulah khotib yang tak tahu waktu. Kalau pembahasannya jelas, mungkin Pak agak terhibur Pak jemaah sedikit. Ini tidak Pak, tidak jaleh ujung pangkal. Kalau bahasa kampungnya Pak Muslim, asal buah saya mengecek Bapak Ibu. Mana pangka, mana ujung, tidak tahu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Putar sana, putar sini. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, khutbah itu Pak apalagi Jumat, sunnahnya pendek, Saya Bapak Ibu ya, dalam beberapa keadaan di negara Timur Tengah, bahkan saya pernah mendapatkan khotib itu Pak berkhutbah Jumat 5 menit, menyampaikan takwa, neraka, surga, fakta dunia, absar, la'allakum turhamun. Kalau mau berpanjang-panjang, ya dahulu ceramah. Khutbah itu Bapak Ibu bukan waktu untuk kita berpanjang-panjang. Dikarenakan apa? Mana tahu di antara kita ada yang berangkat safar, ada yang anaknya sakit dirawat rumah sakit, ada yang suami mencari nafkah. Islam itu agama yang universal, memikirkan
hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan orang lain. Islam itu beragama egois, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh karenanya di antara bentuk kebaikan pengurus masjid adalah memberikan waktu yang cukup untuk jamaah menuntaskan hajat mereka antara azan dan iqamah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, kita masuk kepada waktu emas yang ke-6. Ketika kita berdoa kepada Allah, mustahil Allah menolak doa kita. Waktu itu ada ketika sedang sujud dalam sholat. Oke Bu, ketika ibu sedang sujud banyak minta sama Allah ya Bu ya. Ustaz, kapan itu Ustaz? Ketika kita melakukan ibadah fardukah atau ketika kita melakukan ibadah sunnahkah? Bapak Ibu, kalau bisa tempat kita berdoa itu ketika sujud adalah ketika kita mengerjakan sholat sunnah, tidak dalam keadaan mengerjakan sholat fardu. Kenapa begitu Ustaz? Kalau fardu ya Bu ya, kita mengikuti komando imam. Kalau ibu berpanjang-panjang berdoa ketika sujud, nanti ibu ketinggalan gerakan imam yang punya kuasa dalam hal gerakan-gerakan sholat. Nabi berkalam, la tahtalifu ala imamikum, jangan kalian selisihi imam kalian, kata Nabi. Jadi oleh karenanya, kapan waktu luang itu ada? Waktu luang itu ada adalah ketika ibu tahiyatul masjid, ketika ibu duha, ketika ibu taubat, ketika ibu tasbih, ketika ibu witir, ketika ibu sunnah rawatib, ketika ibu tahajud. Ibu bisa berpanjang-panjang minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adukan semua permintaan yang ingin ibu mintakan kepada Allah ketika ibu bersujud. Karena sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabbnya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu, kata Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya, Ustaz, boleh nggak kami berdoa pakai bahasa Indonesia Ustaz? Ini bukan permasalahannya. Ya kan bukan? Ya kan Pak? Kan perbanyak doa ketika sujud. Boleh nggak kami menggunakan bahasa Indonesia Ustaz? Kan begitu kan Bu? Nah Bapak Ibu, boleh saja tapi tidak menjadi suatu keterusan. Kenapa begitu Ustaz? Sujud itu ada di dalam sholat. Beda cerita kalau ibu berada di luar sholat, seperti habis sholat, habis baca Quran, habis berzikir, silahkan berdoa pakai bahasa Indonesia. Nah, karena sujud itu ada di dalam sholat, usahakan angsur-angsur hafal doa menggunakan bahasa Arab. Kalau memang tak hafal-hafal juga Bapak Ibu, udah kita hafal Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kita hafal, hilang ujung, timbul pangkal, hilang ujung, maka Allah memberikan keringanan kepada kita untuk berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Tapi sebisa mungkin nih Pak, sebisa mungkin nih Bu ya, sebisa mungkin kita usahakan berdoa menggunakan bahasa Arab, karena posisi sujud itu ada di dalam sholat. Contohnya Bapak Ibu, hafalkan doa-doa yang bisa Bapak Ibu hafalkan, seperti contoh Allahumma ajirni minan nar. Hafal Bu? Atau contohnya lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Atau contohnya lagi, Allahumma rzuqna husnal khatimah. Atau contohnya lagi, Allahumma hasibni hisaban yasira. Pokoknya doa yang Bapak Ibu hafal yang menggunakan teks Arabnya itu usahakan Bapak Ibu baca, Bapak Ibu bawa ketika Bapak Ibu bersujud meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bila mana ada doa-doa yang itu kita nggak tahu bahasa Arabnya, contohnya doa tentang ya Allah berikanlah kepadaku kemudahan untuk membayarkan hutang-hutangku ya Allah, maka boleh kita gunakan pakai bahasa Indonesia. Nah kedepannya coba angsur-angsur cari informasi apa doa supaya hutang kita cepat lunas. Doanya adalah Allahumma kfini bihalalika an haramika
wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Besoknya lagi Bapak Ibu cari doa yang doa itu bisa mencegah kita dari penyakit kanker. Ada doanya, Pak. Ada doa yang bisa mencegah kita dari penyakit pikun, gila, penyakit kulit, dan penyakit yang kronis mematikan seperti kanker dan yang lain sebagainya. Bapak Ibu mau saya ajarkan doanya? Mudah-mudahan Pak rutinkan baca doa ini Pak. Insya Allah Allah jauhkan kita dari pikun, penyakit kulit, gila, dan penyakit-penyakit yang mematikan seperti gagal ginjal, seperti kanker, seperti tumor ganas, seperti serangan jantung, dan yang lain sebagainya. Doanya itu Pak ya, ada terdapat dalam sebuah hadits yang sahih yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi bersabda, barang siapa yang membaca doa ini, maka Allah akan jauhkan dia dari segala macam penyakit-penyakit yang matikan. Allah jauhkan dia dari penyakit pikun, Allah jauhkan dia dari penyakit gila. Doa itu adalah sama-sama kita baca Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa sayyi'il asqam. Hafal Bu? Hafal Pak? Nanti kami ketikkan, kami kirimkan kepada Pak Ilham. Pak Ilham nanti kirimkan ke grup WA Masjid Amaliyah. Bisa Pak Ilham? Jadi Bapak Ibu, saya Pak Muslim itu rajin membaca doa. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Rata-rata iman kita itu sering terganggu ketika kita tertimpa penyakit-penyakit yang kronis lagi matikan. Perhatikan apa? Banyak di antara kita nggak sabar ketika dikasih kanker, ketika dikasih contohnya gagal ginjal, ketika dikasih penyakit ini, penyakit itu. Kita khawatirnya Pak, iman kita nggak bisa menerimanya. Maka oleh karenanya minta kepada Allah. Di samping itu juga kita menjaga kesehatan. Pak, ini sedikit lari ya Pak ya, jadi kajian kita pada pagi hari ini. Saya heran Pak, kenapa akhir-akhir ini ya kita itu mendapatkan banyak berita tentang cuci darah di usia dini, di usia muda. Terakhir saya mendapatkan informasi anak kawan saya umur 15 tahun itu cuci darah. Cuci darah 2 kali sepekan. Bapak Ibu dimuliakan Allah, di usia muda kok bisa cuci darah? Pertanyaannya adalah itu terulang kepada pola makan, pola hidup, dan gaya hidup. Bapak Ibu, kita dulu Pak, kita dulu Bu ya, kalau boleh dikatakan kita itu kalau makan itu Pak kembali kepada alam. Saya Pak paling suka makanan tradisional ketimbang makanan seperti aneka ragam macam yang ada pada zaman sekarang ini Bapak Ibu. Contohnya Pak, kalau dulu gula itu gula asli Pak. Dulu Pak, emak kita itu ya Pak ya izin itu merebus atau menanak nasi, airnya nanti menggelegak Pak Ilham, diambil pakai sendok, masukkan ke gelas, campur garam, air apa namanya Pak Ilham? Ada gizinya Bapak Ibu. Nasi berkerak Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, diambil keraknya, dijemur, setelah itu digoreng, namanya Pak Ilham? Kerak nasi. Atau lebih contohnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ubi dikukus, ubi direbus, kalaupun digoreng Bapak Ibu menggunakan minyak kelapa, betul Pak? Nah makanya Pak contohnya Pak ya, seperti ayahanda kita yang maaf sudah 70 tahun ada Pak yang hadir pada pagi hari ini. 70 tahun, 60 tahun, 65 tahun. Izin ayahanda berapa umur ayahanda sekarang ayahanda? Berapa umur sekarang ayahanda? 75 apa ya? 75 masih bisa ke masjid, sehat, masih jelas pendengaran ayahanda. Nampak tuh Bapak Ibu, saya kawan saya Pak, kawan saya. Contohnya lah Pak yang paling dekat. Ini jalan apa namanya Pak?
Ismail Yusuf, sebelah Jalan Kasar. Kawan saya Bapak Ibu, dia kepala SMPIT Al-Madani. Namanya Ustaz, tahu kan Pak? Meninggal dunia serangan jantung, 2 hari dirawat di rumah sakit umum daerah Provinsi Riau. Artinya Bapak Ibu dimuliakan Allah, betul ajal itu tidak melihat umur, betul Pak, tapi kita juga harus ikhtiar menjaga kesehatan. Kawan saya umur 40 pasang ring jantung, umur 45 diabetes tinggi, umur 50 Bapak Ibu terkena ini, terkena itu. Intinya apa Pak? Tidak memiliki ketahanan seperti bapak-bapak. Kenapa? Bapak terbiasa bergerak, pola makannya sehat, semuanya ada, semua itu kembali kepada alam. Maka oleh karena itu Bapak Ibu dimuliakan Allah, di samping doa tadi kita baca, ikhtiar kita adalah dengan makan makanan yang sehat. Nabi kita tuh Pak ya, Pak Bu, Nabi kita mengajarkan kita doa supaya sembuh dari penyakit, tapi Nabi kita nggak pernah sakit. Hebat gak kira-kira itu Pak? Nabi kita diajarkannya kita doa supaya kita itu sembuh dari penyakit, sementara Nabi kita nggak pernah sakit Bapak Ibu. Kenapa Nabi kita nggak pernah sakit? Karena pola hidupnya luar biasa tadi itu. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, saya pernah untuk menyampaikan kepada Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi. Kan tahun 94 itu kan Pak, waktu di Pariaman itu kan saya punya semacam kandang ayam dan kandang itik. Tugas saya Bapak Ibu memasukkan ayam, memasukkan itik ke kandang sebelum adzan maghrib berkumandang. Waktu itu Bapak Ibu ada ayam kepalanya teleng-teleng, Pak, tahu Pak? Artinya menunjukkan sakit dan tidak sehat. Saya lapor kepada ayah saya Bapak Ibu, ya ayam kita teleng-teleng kepalanya ya, apa katanya? Bawa kamarina kita dan ya kita makan ayam malam hari kok. Dulu Bapak Ibu ayam teleng kita makan kita sehat. Sekarang ayam sehat kita makan kita teleng Bapak Ibu. Gila Pak? Ayam 40 hari menjadi ayam apa namanya itu Pak? Ayo oleh karena itu Bapak Ibu, ikhtiar kita perlu untuk kita usahakan, kita upayakan. Memang kita rajin membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wasayil asqam. Tapi tetap Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, kita bergerak, kita berjalan, kita menjaga kesehatan agar antara doa, antara ikhtiar dengan tawakal itu sejalan. Jadi Bapak Ibu itu waktu emas. Yang berikutnya yaitu ketika sedang sujud di dalam sholat. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Yang ingin bertanya kami persilahkan. Silakan bertanya. Ibu dah dulu Ibu. Waalaikumsalam. Ya. Di sini Nabi berkalam sujud. Nabi tidak menyebutkan awal ataupun akhir. Karena ibunda, posisi sujud adalah posisi yang paling disukai oleh Allah. Posisi sujud adalah posisi di mana hubungan antara hamba dan pencipta itu dekat. Maka kata Nabi, fa'akfirud doa, maka perbanyaklah doa ketika sujud. Jadi oleh karenanya boleh di awal, boleh di akhir. Tapi kalau di awal kita masih ada gerakan-gerakan selanjutnya. Nah, ketika ibunda melakukannya di sujud terakhir sebelum salam, setidaknya ibunda bisa fokus kepada meminta kepada Allah, berpanjang-panjang minta kepada Allah. Namun kita kembalikan kepada tekstual hadis atau kita kembalikan kepada matanya ataupun syarahnya. Nabi tak menyebutkan awal ataupun akhirnya, pertama ataupun keduanya. Intinya ketika ibunda berada pada posisi sujud, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya. Paham kira-kira? Baiklah. Hari Jumat itu yang kita melakukan dan tidak pernah melakukan sholat qobliyah. Ya. Itu karena sakit. Baik. Kita pada hari Jumat itu jarang kita melakukan sunnah qobliyah. Terdapat dalam athar, terdapat dalam banyak dalil-dalil yang sahih. Itu Pak imbasnya
imbas dari bapak tidak melakukan sunnah qabliyah Jumat, dikarenakan kita itu disunnahkan mendengar khotib yang sedang berkhutbah, maka oleh karenanya disunnahkan bapak mengerjakan 4 rakaat setelah fardu Jumat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu imbas dari imbas dari kita tidak mengerjakan sunnah qabliyah, ya, karena posisinya kita disunnahkan untuk mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Jadi oleh karenanya perintah ini berasal dari Nabi kita alaihi salatu wassalam, dan juga ada contoh dari sahabat Nabi ataupun atba'ut tabi'in yang mana umumnya mereka orang-orang saleh itu mengerjakannya setelah fardu Jumat, setelah selesai mengerjakan Jumat, mengerjakannya 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagai pengganti sunnah qabliyah yang tak terkerjakan oleh kita, dikarenakan sunnahnya kita mendengarkan khotib yang sedang berkhutbah. Paham ya? Jadi itu untuk kita yang memperlakukan adzan satu kali. Untuk kita yang memperlakukan adzan 2 kali, kan ada di dalam sunnah qabliyahnya, Pak. Ada nggak, Pak? Adzan pertama, adzan panggilan. Adzan kedua, adzan untuk menandakan waktu Jumat telah masuk atau khatib menaiki mimbarnya. Ada sebagian kelompok mengatakan bid'ah, itu tidak sesuai sunnah, maka biarkan dia berkoar-koar dalam pendapatnya. Yang pastinya pendapat itu adzan 2 kali pernah terjadi di zaman Utsman ibn Affan, semoga Allah tabaraka wa taala meridhai. Jadi Bapak Ibu, untuk Pak Ilham, ketika Pak Ilham mungkin pergi bersafar mendapatkan kondisi di masjid tersebut Jumatnya 1 kali adzan, maka Pak Ilham kerjakan 4 rakaat setelah fardu Jumat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sebagai penebus sunnah qabliyah yang kita tiadakan tersebut. Dikarenakan sunnah mendengarkan khatib yang sedang berkhutbah. Tapi kalau Pak Ilham ada mendapatkan masjid yang adzannya 2 kali, maka taklah mengapa Pak Ilham tak mengerjakan 4 rakaat setelah fardu Jumat. Ustaz, bagaimana kalau seandainya saya mengerjakan sunnah qabliyah Jumat, saya mengerjakan sunnah qabliyah Jumat, dan saya tetap mengerjakan 4 rakaat setelah fardu Jumat? Silahkan saja Pak Ilham, tidak menjadi suatu permasalahan. Intinya adalah yang namanya sunnah rawatib itu, Pak, ya, ketika kita berbicara bilangan, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan sebanyak-banyaknya boleh kita kerjakan lebih dari ketentuan yang telah ditentukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat dipahami ya? Baik, ada pertanyaan berikutnya Bapak Ibu. Kalau untuk amaliyah Pak Ilham ada ya, berapa kali Pak adanya? Nah, berarti kita kerjakan 4 rakaat setelah fardu Jumat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi Bapak Ibu kita nggak perlu berdebat. Oh, 1 kali, coba buat 2 kali. Nah, kita tetap melanggengkan apa yang telah menjadi suatu kebiasaan kita di dalam sebuah masjid tersebut, tanpa kita melakukan hal-hal sifatnya baru. Biarkan dia berjalan, tinggal kita bagaimana meletakkan kaedah fikih pada tempatnya. Nah, seperti tadi itulah cara kita untuk mensiasatinya. Kalau kita menemukan masjid dengan 1 kali adzan, maka tuntaskan dia 2 rakaat salam, 2 rakaat salam setelah fardu Jumat. Habis kita apa ya? Baik, ada pertanyaan berikutnya? Silakan. Coba ulangi lagi Pak, agak kurang dengar saya. Kebetulan imannya buat surat di ayat terakhir. Di ayat terakhir Imam membaca surat Al-Fatihah. Kemudian di ayat terakhir membaca Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Belum pernah saya dengar juga, kita sama-sama Pak ya. Mereka jawab, ada yang menjawab. Apakah ada dalilnya? Oh, menjawab setelah imam membaca Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Apa jawabannya ayahanda? Allah ada baca.
Oh tidak, itu tidak benar. Ya, tidak benar. Kami tidak menemukan adanya dalil terdapat pada kutubus sittah kondisi keadaan seperti itu. Boleh kita buka dalam Bukhari, Muslim, Abi Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, At-Tirmidzi, Al-Bazzar, bahkan Al-Hakim yang terdapat pada Al-Mustadrak. Artinya Pak ya, belum ada kami menemukan satu athar dari kalangan sahabat ya, yang mana ketika Nabi ataupun sahabat-sahabat Nabi ataupun orang saleh ketika membaca At-Tim alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah yang artinya bukankah Allah sebaik-baik pengadil, sebaik-baik hakim? Bala, tentu kan begitu Pak. Artinya kita membenarkan bacaan imam, Pak, menjawab ataupun membenarkan itu tak berlaku ketika sholat. Ketika sholat kaedahnya adalah la tahtalifu ala imamikum, jangan kalian selisihi imam-imam kalian. Tugas kita sebagai makmum adalah fokus konsentrasi dengan apa yang dibaca oleh imam, dan kita tidak menyelisihi gerakan-gerakan imam. Sampai hari ini Pak, kami belum menemukan adanya hal yang seperti itu, dan dapat kami pastikan itu tidak ada dalilnya. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makmum mengikuti imam hanya sebatas gerakan dan ucapan amin setelah imam mengucapkan waladhdallin. Pak, tidak usahlah Pak kita membaca bala ketika imam membaca alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bapak mengaminkan doa kunut saja, itu ulama berbeda pendapat. Tidak usah kita baca bala ya Pak. Tadi Bapak, saya dengar ada amin, amin, amin. Ya enggak Pak? Ada kan Pak? Tadi ketika kita berkunut mendoakan untuk Myanmar, Pakistan, Afghanistan, ya kan Pak? Ada ulama yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah. Ulama yang mengatakan boleh itu doa. Ulama yang mengatakan tidak, Pak, cukup imam yang berdoa. Kenapa? Dia berada di dalam sholat. Kalau di luar sholat silahkan saja. Ini Pak, dia berada di dalam sholat. Tugas makmum adalah mendengarkan doa imam. Ini panjang nih Pak, dan kita ambil, boleh kita ambil yang mengaminkannya, boleh kita ambil tidak mengaminkannya. Intinya Bapak Ibu, ini adalah ranah khilaf yang kalau kita selami, kita akan mendapatkan 1001 sudut pandang yang mana kalau kita perdebatkan tidak ada kesudahannya. Nah, jadi oleh karenanya Pak, mengucapkan amin saja ketika kunut, para ulama itu berbeda pendapat, apalagi bala. Paham Pak? Jadi oleh karenanya hal yang demikian dapat kami pastikan tidak kami temukan dalilnya terdapat pada Quran ataupun sunnah ataupun ijma' para ulama. Intinya ikuti imam, yang ada adalah amin setelah imam baca waladhdallin, ataupun ketika imam lupa kita baca subhanallah. Silakan ya. Oh masya Allah, kita habis Bapak Ibu dimuliakan Allah, nanti habis syuruk ya. Bapak Ibu dimuliakan Allah, insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk kepada waktu emas yang ke-7, yaitu sebelum imam mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ada doa atau ada waktu emas di mana kita berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doa kita. Jadi imam jangan tergesa-gesa mengucapkan salam, berikan waktu untuk makmum setelah membaca fil alamin innaka hamidum majid. Jangan kita langsung mengucapkan salam, karena ada waktu emas di akhir-akhir sebelum kita mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Pakai kali ya, afsal la'alakum turhamun, assalamualaikum warahmatullah.